Karena beliau sahib yang ini qasidah ya Salamullah ya Sadah, itu beliau menulisnya. Jadi kita buka dengan Salamullah ya Sadah juga. Salamullah ya Sadah minar rahman yakshakum ibadallah jinakum qasadnakum dalabnakum. Salamullah ya Sada minar rahman ya syakum ibadallah hidibnakum qasadnakum jalabnakum. Salamullah ya Sada minar rahman ya syakum ibadallah hidibnakum qasadnakum jalabnakum. Salamullah ya Sada minar rahman ya syakum ibadallah hidibnakum qasadnakum jalabnakum. Salamullah ya Sada minar rahman ya syakum ibadallah hidibnakum qasadnakum jalabnakum. Salamullah ya Sada minar rahman ya syakum ibadallah hidibnakum qasadnakum jalabnakum. Salamullah ya Sada minar rahman ya syakum ibadallah hidibnakum qasadnakum jalabnakum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang kita berada di kampung Masilah. Orang sini kalau huruf terakhirnya itu tak marbutah, kemudian sebelum tak marbutah itu fathah, maka dibaca imalah, Masileh, dipakai Masileh, Huraibeh, jadi digituin. Nah, sekarang kita tepatnya berada di makamnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dan abangnya Habib Thahir bin Husain bin Thahir, dan juga itu keponakannya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Jadi beliau ini subhanallah mendapat gelar yang sangat luar biasa. Di zamannya itu ada 7 Abdullah, semuanya wali min awliyaillah, satu zaman. Semuanya arif billah, semuanya fuqaha, orang pakar-pakar fikih, ahli-ahli fikih. Di antaranya adalah Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dan juga Abdullah bin Umar bin Yahya. Dan esok insyaallah kita akan ziarah Syekh Abdullah Basaudan. Ya, kita tahu kan Hadrah Basaudan itu salah satu Abdullah 7 Abdullah yang mendapatkan gelar yang sangat luar biasa di satu zaman. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mendapatkan gelar setinggi itu dikarenakan banyak hal. Di antaranya yaitu karena mempunyai seorang ibunda, seorang ibu yang selalu menyemangati beliau dan kakaknya untuk selalu tidak meninggalkan sunnat-sunnat Nabi Muhammad SAW.
Jadi dari kecil memang dari disemangatin dari umur yang sangat belia lah, diomongin sama ibunya, ya Abdullah, ya Tahir, jangan sampai kau lupa dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, walaupun ketika masuk ke hammam ataupun keluar hammam, masuk ke WC ataupun keluar WC, jangan sampai meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hingga kata ibundanya, seandainya kau melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka akan terpancar dari hatimu nur Nabi Muhammad SAW hingga engkau mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan segala ibadah. Makanya beliau ini dikenal dengan seorang yang tak pernah terbuang waktunya untuk selain Allah. Bahkan ketika beliau makan pun, makan kan kita kalau makan kayak apa? Nah, ketika makan beliau nggak mau hilang waktunya. Apa yang beliau lakukan? Beliau makan berdua dengan abangnya. Ketika abangnya makan, beliau yang membaca kitab. Ketika beliau makan, beliau yang membaca kitab. Begitulah, takut hilang waktunya, takut hilang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata santrinya yaitu Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi itu salah satu santrinya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dan juga abahnya salah satu dari santrinya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, kata Habib Ali Al-Habsyi, seandainya ada dikumpulkan sedunia manusia untuk menulis amal baiknya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, nggak akan cukup, nggak akan bisa, saking banyaknya. Kenapa? Karena beliau subhanallah setiap harinya aja 25.000 dari kalimat la ilaha illallah, 25.000 dari kalimat ya Allah ya Allah, 25.000 dari kalimat dari salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Sayyidi Al-Habib Umar ketika beliau berceramah di sini haulnya, beliau mengatakan bahwa beliau ini habis subuh sampai terbit matahari, beliau tuh wiridnya setiap harinya tuh 10 juz membaca kitab suci Al-Quran. Dari itu berapa waktu tuh? 1 jam mungkin, berapa menit aja itu beliau gunakan untuk membaca kitab suci Al-Quran. Bahkan kata ulama, tidak ada sejengkal pun di rumahnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir kecuali di situ dihatamkan kitab suci Al-Quran. Di sini dihatamkan, di sini dihatamkan, di sini dihatamkan. Kita buat apa itu rumah kita? Kalau bukan untuk menghidupkan rumah-rumah kita dengan lantunan kitab suci Al-Quran, dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sekilas cerita tentang Sayyidi Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini abangnya beliau ini salah satu pengarang kitab fikih Sulamut Taufiq, ya kan? Kita tahu kan ada Safinah, ada Sulam. Siapa yang pengarang kitab Sulam? Beliau. Pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin beliau. Pengarang qasidah Salamullah Ya Sadah beliau. Dan ini adalah anak beliau, namanya Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu ta'ala. Saya mendengar ketika Habib Umar berceramah di sini, beliau menceritakan tentang Habib Abdurrahman. Ketika beliau meninggal setelah ayahnya 11 tahun. 11 tahun ini lalu beliau meninggal, dan ketika meninggal dimakamkan di sini. Dan tembok pemisah antara abahnya dan anaknya ini setiap digali runtuh. Sehingga orang-orang yang menggali itu melihat langsung kepada makamnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kata penggali kuburnya, seakan-akan terpancar wangi yang semerbak, yang baru aja meninggal, padahal sudah 11 tahun. Nah, setelah digali lagi tuh, ini hancur lagi. Akhirnya datang ke seorang ulama, wahai ulama, ini gimana ini? Masa kita memakamkan 2 orang di satu kuburan bukan dalam keadaan darurat? Apakah kita mencari kuburan yang lain? Kata ulama, jangan, tetap dikuburkan di situ. Itu sesuai dengan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang ia cintainya, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia abahnya senang dengan anaknya dan anaknya senang dengan bapaknya. Begitu juga ketika masuk dekat liang lahat pun dia bersamanya. Begitu juga kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan bersama Sayyidina Muhammad. Begitu juga sebaliknya, kalau kita cinta kepada orang yang tidak bertanggung jawab nanti di hari kiamat, begitu juga kita akan bersama mereka. Suka dengan siapa idola kita, idola anak-anak kita, itu akan bersama-sama mereka. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintailah orang yang bisa menyelamatkan kamu nanti di hari kiamat. Kata Nabi Muhammad,
Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Lihat teman karibnya, kalau teman karibnya baik maka dia juga akan ikut baik. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada kita, bisa memberi semangat kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Arhamar rahimin Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Fadlil alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Fadlil alal muslimin. Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid alal muslimin. وليس نرجو سواك فادرك إلهي ترى قبل الفناء والفلاح يا أم دنيا ودين Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid alal muslimin. رب اسقنا غيثا نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid alal muslimin. واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الهمام وزاد رشح الجبين Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid alal muslimin. وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid alal muslimin. Amin. Amin. Pangeran Tenggarong kah? Ya, Tenggarong. Tenggarong Pangeran Notoibomo dari keluarga bin Yahya. Tutup.